Halo, saya Rahel dari kelas 12 Sekolah Antara Harapan Sekampung, dan di sini saya akan membagikan resensi buku yang telah saya baca. Dengan judul resensi, Belajar Memiliki Keberanian dan Kemandirian di Usia Belia, dari buku novel fiksi The Witch Curse. Adapun informasi buku yang dapat saya bagikan, yang pertama judul bukunya adalah The Witch Curse. Buku ini dikarang oleh seorang pengarang bernama Kate McGowan. Penerbit buku dari The Witch Curse adalah PT Gramedia Pustaka. Memiliki jumlah halaman 324 dan memiliki genre buku yaitu petualangan fantasi atau fiksi. Sinopsis singkat dari buku The Witch Curse adalah menceritakan tentang kedua saudara yaitu bernama Saul dan Connie. Mereka memiliki perjalanan atau misi untuk meninggalkan Grand Creek, tempat tinggal mereka yang menurut mereka tidak aman. Saat melakukan perjalanan ini, tentunya banyak sekali rintangan dan halangan yang mereka hadapi. Mulai dari kelelahan, tersesat, kehabisan makanan, dan air. Namun ada yang lebih berbahaya dari itu semua, yaitu adalah sebuah penyihir yang ingin menangkap mereka. Buku ini menarik perhatian saya karena pada awal bab atau pembukaan dari buku tersebut menuliskan dari sudut pandang si villain atau si pemburu dalam kisah The Witch Curse sendiri. Nah, di awal bab itu dituliskan sebuah surat dari sang pemburu yang membuat rasa penasaran saya untuk membaca The Witch Curse dari awal bab hingga akhir bab. Selanjutnya adalah analisis dan evaluasi yang sudah saya lakukan dari pembacaan buku The Witch Curse. Dari pembacaan buku The Witch Curse, saya menemukan tema adalah sebuah perjuangan hidup. Adapun plot atau alur ceritanya, buku ini ditulis dengan alur cerita yang berkembang, yaitu memiliki banyak episode, dan setiap cerita episode itu memiliki cerita yang berkelanjutan dan terus-menerus. Cerita ini memiliki misteri tersendiri dan memiliki banyak plot tak terduga, dan secara keseluruhan alur ini bergerak maju. Setting atau latar yang dapat saya temukan dalam buku cerita The Witch Curse adalah Grand Creek, yaitu tempat awal mereka tinggal. Lalu ada hutan, tempat mereka dalam perjalanan, lembah, pondok, dan gunung. Sudut pandang yang saya temukan dalam pembacaan The Witch Curse adalah ada orang ketiga dan orang pertama. Secara keseluruhan, buku ini ditulis dengan sudut pandang orang ketiga yang menceritakan tentang tokohnya yaitu Saul dan Connie. Namun ada juga di beberapa bagian yang langsung menuliskan dengan sudut pandang orang pertama. Selanjutnya adalah gaya penulisan yang saya temukan menarik dari cerita The Witch Curse atau unik adalah buku ini menceritakan dari beberapa sudut pandang yang sudah saya jelaskan tadi. Dan juga bahasa yang digunakan itu banyak menggunakan perumpamaan yang menurut saya membuat lebih menarik untuk mengikuti setiap cerita-cerita dari bab atau episode buku tersebut. Lalu banyak juga terdapat majas, khususnya yang saya temukan itu adalah majas personifikasi dan juga majas metafora. Selanjutnya pesan moral yang saya dapatkan dari pembacaan buku The Witch Curse adalah suatu jiwa petualang yang baik dan bagaimana sih menjalani hidup kita ini dengan mandiri dan dengan memanfaatkan jiwa survival yang ada dalam diri sendiri. Selain itu ada juga pesan dalam relasi sosial, yaitu kita sesama manusia saling membutuhkan. Terlebih juga mengajarkan bagaimana sih relasi kebersamaan dalam suatu persaudaraan yang digambarkan oleh persaudaraan Saul dan Connie, yaitu yang saling membantu dan tolong-menolong. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Nah, kelebihan dari buku The Witch Curse sendiri dari pembacaan saya adalah yaitu memiliki plot yang sangat seru dan sulit untuk ditebak. Setiap chapternya itu tersambung dengan berbagai keseruan masing-masing, dan setiap babnya itu memiliki cerita unik tersendiri yang menurut saya memorable setiap babnya. Dari kesimpulan buku ini, novel ini memiliki ending yang sangat indah, berhasil menyelesaikan petualangan, namun juga memiliki slice momen yang hangat, yaitu antara Saul dan Connie.
yaitu karena mereka tidak hanya berpetualang secara fisik, namun juga ada sebuah kebersamaan antara Saul dan Connie dan juga bonding yang dibuat pada akhir cerita. Mungkin bisa ditulis dengan gambaran kehidupan Saul dan Connie dalam kebersamaan kekeluargaan mereka. Karena dari buku The Whiskers sendiri, Saul dan Connie adalah anak yang jauh dari orang tuanya atau memiliki hubungan yang kurang baik dengan orang tuanya. Baik, itulah video resensi yang dapat saya buat melalui buku karya fiksi novel The Whiskers. Terima kasih telah mendengarkan.